Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan ya, walaupun harus belajar dari rumah selama pandemi ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan aktivitas kita semua. Dan jangan lupa untuk terus mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Pertemuan kali ini masih dilaksanakan secara daring, belajar dari rumah, tapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Bukan begitu? Masih tetap semangat untuk belajar? Harus semangat ya. Oke. Do you still remember what we have learned in the previous meeting? Masih ingat apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ya, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang date and time ya. Kita sudah membahas tentang tanggal dan bagaimana cara untuk mengucapkan tanggal atau ordinal number dalam bahasa Inggris. Di pertemuan kali ini, I will teach you about telling the time. How to say the time in English. Bagaimana caranya untuk mengucapkan atau mengungkapkan waktu dalam bahasa Inggris. Of course, it's different with Indonesia ya. Tentu saja berbeda dengan penyebutannya dalam bahasa Indonesia. Oke, kita masih tetap menggunakan buku yang sama ya. Buku yang ini, Bright and English. Ya. Silahkan dibuka bukunya. Halaman 47, page 47. Di sana ada gambar seperti ini about the time. Okay, can you see? Semuanya sudah punya bukunya ya. Okay, I will give you a brief explanation about time. To ask about time, you can say, what time is it? What's the time, please? Do you have the time? Could you tell me what time is it? What time do you know to go to school? What time is the English class on Monday? Itu adalah ungkapan-ungkapan yang bisa digunakan untuk menanyakan waktu kepada orang lain. Ya, bisa sambil dilihat bukunya halaman 47. Di situ ada ungkapan-ungkapannya. What time is it? What's the time, please? Do you have the time? Could you tell me what time is it? What time do you go to school? What time is the English class on Monday? That are the example how to ask about time to others. Ya, itu adalah ungkapan bagaimana cara menanyakan waktu kepada orang lain. Next, to tell the time, study the following example. Silahkan dilihat gambarnya yang ada di bawahnya. It's 9 o'clock. The first picture over here, it's 9 o'clock. Dibacanya 9 o'clock, menunjukkan pukul 9 tepat. Ya, it's 9 o'clock. Pukul 9 tepat. Kemudian yang kedua, it's 10 past 9. 10 past 9. Jam 9 lewat 10. Ya. In English, you say the minute first, after that the hours. Jadi, dalam bahasa Inggris itu kalian menyebutkan menitnya terlebih dahulu, kemudian jamnya.
gitu ya. Jadi 10 past 9 itu menitnya itu 10 menit ya. Past di sini artinya lewat. 9 itu 9. Jadi kalau dibaca 10 menit lewat 9. Nah, kok kebalik ya begitu. Nah, memang kalau dalam bahasa Inggris pengucapannya itu atau pembacaannya itu dari belakang. Penulisannya menitnya di depan, jamnya di belakang. Jadi dibacanya dari belakang. Bagaimana cara membacanya? 9 jam 9, pasti itu kan tadi lewat ya. Jam 9 lewat 10. Begitu. Jadi penulisannya menit dulu baru jam, dan pembacaannya pun bisa dilihat dari belakang ke depan. Gitu ya. Kalau dari depan kan bingung ya. 10 lewat 9. Nah, tapi pembacaannya dari belakang, jam 9 lewat 10. Oke, can you get it? Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa ya. Nanti kalau ada pertanyaan, if you have any questions, you can comment ya, bisa komen di bagian komentar. And then it's 9:15 ini ya. It's 9:15. Quarter itu seperempat atau 15 menit. Jadi di sini jam, pembacaannya dari belakang tetap jam 9. Past itu artinya lewat ya, jam 9 lewat 15 menit begitu ya. Quarter itu 15 menit atau seperempat. Next, it's 9:30. 9:30. Half itu setengah ya, untuk menyatakan setengah. Jadi di sini jam setengah 10 ya. Dibacanya dari belakang, jam 9 lewat setengah. Setengah apa? Setengah ini 30 menit ya, maksudnya 30 menit itu half disebutnya ya. Jadi jam 9 lewat 30 menit atau jam setengah 10 gitu ya. Next is 25:10. Nah, kok yang tadi pakai kata past, kok yang ini pakai to? Nah, ada dua cara untuk menyebutkan waktu dalam bahasa Inggris. Apabila dari jam 12 ya, jarum panjangnya di angka 12, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 itu bisa menggunakan past. Past itu artinya lewat ya. Kalau di area sebelah sini itu bisa menggunakan past. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu bisa menggunakan past. Tapi apabila jarum panjangnya berada di angka 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu bisa menggunakan to. To yang artinya adalah kurang. Ya, seperti contoh, it's 25:10. Ya. Masih pembacaannya masih tetap dari belakang, berarti jam 10 kurang 25. 25 itu adalah 25. Jadi dibacanya jam 10 kurang 25. Begitu, ya. Kemudian it's 9:45. Tadi quarter itu apa? Quarter itu adalah 15 menit atau seperempat. Jadi jam 10 kurang 15 menit. Begitu ya cara pembacaannya. Oke. In telling time, sometimes you use AM and PM. Ya, kadang ada yang menggunakan AM dan PM. Apa itu AM? AM adalah antemeridium. Itu biasanya digunakan dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Itu menggunakan AM. For example,
1 a.m. Berarti jam 1 dini hari. 5 a.m. berarti jam 5 pagi. Ya. 8 a.m. berarti jam 8 pagi. Begitu. 10 a.m. berarti jam 10 siang. Itu ya. Kemudian untuk PM itu post meridium. Post meridium itu dimulai dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. For example, jam 1 siang 1 p.m. Jam 5 sore 5 p.m. Begitu ya. Jam 10 malam 10 p.m. Itu penggunaan AM dan PM. Jangan sampai tertukar ya. Oke. Apabila ada pertanyaan, bisa silahkan di kolom komentar. Next, take a look at the book page 48. Okay, now take a look at the book page 48 ya. Yang ini, yang bagian ini. Listen to the recording and write the time. Then match the time with the clocks. Nah, kalian tinggal scan barcode yang ada di sini. Barcode-nya silahkan di-scan dengan menggunakan aplikasi Erlangga Reader. Kemudian di-scan. Nah, setelah di-scan nanti kalian akan mendengarkan audio, begitu ya. And then you have to fill in the blanks ya. Kalian harus menjawab pertanyaan ini berdasarkan audio yang kalian dengar. Ya. Now you have to scan this barcode using Erlangga Reader application and then answer these questions ya. Tuliskan waktunya. Jam berapa saja waktu yang disebutkan di dalam voice note itu. Ya, nanti silahkan jawabannya ditulis di buku, kemudian difoto dan kirimkan ke Google Classroom ya. I'll wait your answer in Google Classroom. Okay. Next, open page 49. Silahkan dibuka halaman 49. Yang ini ya, bagian yang di atas ini. Write the following times in words. Ya, tuliskan waktu dalam bentuk kalimat, begitu ya. For example, father goes to work at 7:30. Jadi di sininya, can you see? Di sininya itu 7:30, 7:30. Dan apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah menuliskan 7:30 itu kalau dituliskan dalam bentuk kalimat itu jadi seperti apa? Nah, 7:30, 7:30, begitu kan? 7:30, 7:30 itu kalau terjemahkan ke dalam bentuk kalimat itu menjadi 7:30. Paham ya? Jadi jangan hanya dalam bentuk angka tapi dalam bentuk kalimat. Ya, you have to change the times ya ke dalam bentuk kalimat. Silahkan dikerjakan nomor 1 until number 5. Ya, jawab nomor 1 sampai nomor 5 dan kirimkan jawabannya melalui aplikasi Google Classroom. Ya, silahkan nanti jawabannya difoto kemudian dikirimkan di Google Classroom. Ya. I think it's enough for our lesson today. Thank you for your attention.
Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan agar bisa menjalankan aktivitas dengan baik, walaupun harus belajar dari rumah selama masa pandemi, tapi jangan sampai itu membuat kita merasa merasa malas untuk belajar ya. Tetap semangat untuk belajar. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa segera bertemu lagi di kelas bersama-sama ya. Okay, I think it's enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.